Oke, jadi kita balik lagi ke episode borong Bitcoin, di mana di episode ini gua borong Bitcoin itu 100 juta rupiah setiap bulannya. Dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ini udah nggak kerasa, ini udah episode ke-23 ya teman-teman. Jadi 1 bulan lagi ini udah mau 2 tahun, nggak kerasa ya. Jadi sudah hampir 2 tahun kita bikin series ini. Dan kalian nanti bisa lihat perkembangannya. Ini nggak akan gua stop di tahun kedua ya. Ini gua akan lanjutin terus mungkin sampai tahun ke-10, tahun ke-20, sampai ini portonya triliunan ratusan miliar. Karena di sini gue cuma mau tunjukin sebenarnya seberapa sampah sistem fiat itu. Jadi uang kertas yang dicetak itu seberapa sampah dibandingin aset yang paling bagus di muka bumi ini. Gue selalu ngomong, kalau lu pengen jadi orang kaya, ya lu harus cari teknologi di ujungnya. Zaman Rockefeller ketika dia main di oil, dia cari ujungnya dari teknologi. Andrew Carnegie itu ujungnya dari teknologi juga pada zamannya. Dan kita lihat orang-orang seperti Elon Musk, seperti Jeff Bezos, ya seperti Larry Ellison yang bikin Oracle. Mereka memanfaatkan ya teknologi software dan internet itu di saat itu paling ujungnya. Sekarang paling ujungnya itu udah bukan internet lagi, karena internet itu kan merubah informasi. Ada yang lebih ujung lagi dibanding internet, yaitu uang digital dan juga kepintaran digital. Jadi ke depannya kalau lu mau jadi orang kaya, lupain semua yang pernah diajarin ke lu fokus ke dua hal, yaitu pertama artificial intelligence, ya, kepintaran digital, dan kedua adalah uang digital. Hanya dua industri ini yang bikin lu bisa super kaya. Kalau lu mau cuman kaya doang, jualan nasi goreng itu bisa kaya kalau lu punya banyak cabang. Tapi kalau lu mau super kaya, lu harus main di AI dan juga di kripto. Sekarang posisi Bitcoin itu sudah agak berbeda dibanding kita awal mulai series ini. Di awal 2 tahun lalu ya kita mulai series ini, itu tidak ada yang namanya BlackRock ETF. Tidak diakui oleh negara seperti US. Kalian semua yang nonton series ini dari awal, ya coba komen siapa yang nonton ini dari awal dan dengerin omongan gue dan kasih tunjuk portofolio kalian itu mulai dari berapa dan sekarang itu hasilnya jadi berapa. Gue pengen tahu semuanya di sini. Kita itu bareng-bareng berhasil nge-front run ibaratnya para institusi besar dan juga negara. Jadi kita masuk duluan. Kapan lagi lu bisa masuk ke aset duluan sebelum orang-orang smart money, orang-orang pintar ini, institusi besar ini masuk? Jawabannya adalah series borong Bitcoin ini. Gue percaya dalam 10 tahun ke depan ya, ini akan jadi aset investasi terbaik yang pernah kalian lakuin seumur hidup kalian. Ini persis kayak kalian beli properti di Manhattan. Akan cuman tambah mahal, tambah mahal, tambah mahal ya. Kalau kalian bisa hold selama 4 tahun minimal, kalian tidak mungkin mengalami kerugian dalam Bitcoin. Negara juga sudah berebut ya. Kita lihat negara kecil seperti El Salvador atau negara kecil seperti Bhutan itu sudah berebut untuk beli Bitcoin. Kita lihat juga sovereign wealth fund yang besar ya, seperti Abu Dhabi punya itu sudah masuk ke Bitcoin juga. Nah, tapi di hari ini ya, hari ini itu gue syuting ini tanggal 26 ya. Jadi hari ini GameStop itu sudah mengannounce bahwa dia akan beli Bitcoin dalam strategic reserve ya. Kalian akan nonton ini telat tanggal 1 nanti. Banyak akan ada wave ya, ada gelombang perusahaan-perusahaan yang ngopi strateginya MicroStrategy ya, yang namanya sekarang strategi nama perusahaannya. Jadi bakal banyak strategi perusahaan yang copy perusahaan strategi ya. Jadi seperti GameStop ya, kita lihat kalau misalnya di Jepang ada namanya Metaplanet. Jadi mereka dari hasil jualan perusahaannya ya, kasnya itu dipakai untuk membeli yang namanya Bitcoin. Zaman sekarang orang mulai sadar kalau pemerintah itu bisa cetak uang itu dari angin. Mereka itu sadar kalau bank sentral ini adalah musuh utama kemanusiaan. Mereka mendevaluasi semua kerja keras lu. Ketika lu kerja gajinya UMR ya, tapi semua di sekitar lu naik 15%. Lalu mereka bohong dengan bilang sekarang kita deflasi atau inflasi cuma 3%. Ketika ini udah di tahap ekstrim ya, kalian udah mulai belanja nih kok mulai susah masyarakat, kalian mungkin mulai terbuka matanya, mulai sadar. Oh, apa yang diomongin sama Timothy itu kenyataan dan benar. Bitcoin itu adalah jalan keluarnya. Uangnya tidak bisa dicetak sama pemerintahan manapun, tidak bisa diatur oleh pemerintahan manapun, tidak bisa diambil oleh pemerintahan manapun. Supply-nya fix 21 juta, ini adalah kebebasan yang lo bisa raih di depan mata. Ini gue kasih tau lo ya, berdasarkan analisa gue ya selama 100 tahun terakhir, ketika emas itu mengalami kenaikan yang signifikan ya, emas itu naik paling tinggi ya dalam 20 tahun terakhir. Ketika emas naik setinggi ini, itu 1971 ya, kita lihat di 1928 juga, 1986 juga naik ya, 1886 waktu itu juga emas itu naik 200 tahun lalu. Itu selalu ada namanya tensi geopolitik yang besar atau krisis yang besar ya, seperti di awal 1930-an. Ada Great Depression 1971 ketika Nixon tuh lepas ya gold standard, dan ini terjadi lagi. Jadi menurut gue ini Bitcoin bisa jadi bahtera untuk mengarungi krisis yang akan terjadi. Bitcoin tuh ibaratnya emas on steroid. Kalau emas tuh kalian sulit ya, teman-teman gue yang punya emas ya berkilo-kilo tuh sulit sekali. Lu terbang di bandara internasional tuh udah pasti di stopin. Lu terbang di bandara domestik mungkin masih kena tangkap. Padahal itu emas yang lu beli dengan jerih payah lu sendiri. Tapi Bitcoin itu enggak. Ya, dan kalian hokinya masih banyak negara yang belum melek terhadap Bitcoin ini. Kalau kalian merasa bahwa Bitcoin itu adopsi sudah massal, Bitcoin harganya sudah mahal, lu cuma lihat kiri kanan lu ya. Coba lu tanya keluarga lu, coba lu tanya teman lu, coba lu tanya tetangga lu, percaya Bitcoin atau enggak? Kebanyakan mereka akan bilang dua hal, yaitu satu scam, dua judi. Artinya apa? Lu harus bilang bagus
Ya, kenapa? Artinya kita bisa kumpulin duluan sebelum mereka. Biarkan mereka beli ketika harga Bitcoin itu sudah $1 juta. Ketika semua itu di dunia ini sudah pakai Bitcoin, ketika semua negara itu sudah taruh Bitcoin di treasury reserve negaranya. Global Bitcoin ETF ya seperti BlackRock, Fidelity ini akan bring flow ya, jumlah flow uang yang kalian nggak pernah bisa bayangkan. Gua nggak ngomong billion dollar, gua ngomong triliun US dollar itu akan ngalir ke sini ya. Triliun US dollar akan ngalir ketika negara-negara sudah berebut untuk membeli aset ini. Dan kalian akan lihat ya, gue sebutnya wealth transfer. Transfer kekayaan terbesar dalam sejarah manusia itu akan terjadi di zaman kita. Jadi dari para orang-orang tua ini akan transfer uangnya ke kita. Siapa yang akan ditransfer? Orang yang memiliki dua skill set khusus, yaitu satu cryptocurrency, kedua adalah artificial intelligence. Kita lihat nanti ya 2034 ya, lu bisa potong omongan gue ini, kita bawa lagi ya sekitar hampir 10 tahun ke depan, lu akan lihat di mana orang akan nge-miss ya. Ini udah akan jadi relik tua, ini akan jadi sejarah. Semua series ini yang gue ngomongin sekarang itu akan jadi sejarah, dan nanti ya orang akan berharap mereka tuh dengerin gue sekarang. Mereka tidak mencaci gue, karena masih akan ada yang ngomong. Gue ngomong begini itu karena nanti Bitcoin akan naik kalau kalian banyak beli. Kalian harus sadar bahwa hampir semua yang nonton gue ini itu orang nggak punya duit. Jadi mau kalian semua ramai-ramai beli Bitcoin itu tidak akan ada dampak ya ke harganya. Kalian tuh bukan negara, kalian bukan institusi seperti BlackRock. Jadi tidak ada keuntungan gue sama sekali untuk nyuruh lu membeli Bitcoin. Itu untuk kebaikan lu sendiri. Kalau lu punya mata yang terbuka untuk melihat apa kebenaran yang sebenarnya terjadi. Bitcoin itu adalah asuransi gua pribadi untuk ketidakstabilan geopolitik. Di saat kita lihat banyak tensi-tensi di sini, seperti Cina, seperti Rusia, seperti USA, Bitcoin itu justru safe haven gua. Karena kenapa? Ketika terjadinya Rusia-Ukraina, Bitcoin itu justru naik. Bitcoin itu adalah aset yang paling tahan ketika adanya ketidakstabilan geopolitik. Nah, akan ada waktunya ya di semua aset finansial itu hancur dan hanya Bitcoin yang akan berdiri. Karena Bitcoin pada idenya sendiri adalah sebuah revolusi moneter. Jadi Bitcoin itu bukan sebuah produk. Gue percaya Bitcoin adalah masa depan dari pembayaran digital. Sama seperti internet mengubah semuanya tentang informasi, Bitcoin akan mengubah semuanya tentang value transfer dan juga uang. Lu beli Bitcoin sekarang itu supaya anak lu ya, anak-anak lu di masa depan tuh masih punya kebebasan. Orang-orang paling pintar kalau lu lihat di dunia seperti Michael Saylor, seperti Jack Dorsey yang bikin Twitter. Jack Dorsey itu bilang ketika dia bikin Twitter, problemnya apa? Kenapa Twitter tuh tidak bisa seperti sekarang yang Elon Musk pegang? Karena zaman dia, waktu dia itu bikin Twitter itu tidak ada pembayaran online. Dia harus lewatin Visa, dia harus lewatin PayPal. Tidak ada benar-benar value transfer yang seperti Bitcoin. Kalau zaman itu dibilang sudah ada Bitcoin, dia akan bikin pakai Bitcoin supaya tidak terlalu reliant, karena kan itu bisnis ya, has to make money. Twitter tuh harus bikin uang untuk shareholdersnya. Jadi yang dia lakukan adalah apa? Dia jualan slot iklan dan dia akhirnya turutin semua kemauan orang yang mengiklan. Sampai Elon Musk bikin model yang baru, yaitu model yang sekarang subscription. Tapi di zaman Jack Dorsey bikin itu, remittance tuh belum secanggih sekarang. Visa dan Mastercard tuh belum secanggih sekarang. Kita lihat juga investor awalnya Facebook, Peter Thiel ya, yang bikin banyak sekali perusahaan-perusahaan hebat, yang berinvestasi di banyak-banyak perusahaan hebat, itu semuanya pro sama Bitcoin. Otak-otak terpintar di dunia, Michael Saylor ya, orang banyak yang mencemooh dia sekarang. Tapi 2012 dia sudah menebak bahwa handphone ini akan mengubah dunia. Ya, Apple akan mengubah dunia. Dia investasi besar sekali di Apple di tahun 2012. Kalian bisa cari interview di sini. This is an iPhone 5. This runs 10 times faster than an iPhone 4. There's not an 8-year-old on the planet that doesn't want an iPhone 5. Right? Who wants to wait 42 seconds to watch something download instead of 2 seconds? Nobody. Right? You don't have to be a genius to run an Apple computer. You just have to, every year, make the product a bit lighter, a bit more elegant, make it a better radio, make it a better battery. Jadi kalian tuh tidak lebih pintar ya dibanding orang-orang yang barusan gue sebut tadi. Even Tim Cook, CEO dari Apple, tuh pro Bitcoin. Lebanon, Argentina, Turki, Nigeria, ketika negara-negara itu sistem moneternya sudah hancur, sudah krisis, sudah hyperinflasi, baru orang-orang di negaranya itu sadar. Gue yakin zaman dulu orang juga di Turki mencemooh Bitcoin, koin-koin palsu, scam. Sekarang apa? Lu harus pakai Bitcoin di Turki, kalau nggak lu mati. Kenapa? Karena Turkish lira itu hyperinflasi, Lebanese pound itu hyperinflasi, ya. Mata uang Nigeria itu hyperinflasi. Mata uang Argentina peso itu juga hyperinflasi. Jangan sampai udah kejadian di lu, baru lu sadar. Ketika kepercayaan rakyat ke pemerintah itu mati, ya, timbullah kepercayaan rakyat terhadap Bitcoin. Perhatikan di semua negara. Nah, Bitcoin sendiri itu adalah bahtera dari badai finansial yang menurut gua akan datang. Jadi kita langsung aja praktek untuk lanjut borong Bitcoin. Oke, jadi kita mulai di sini ya. Kita lihat Bitcoinnya. Kita akan membeli Bitcoinnya. Jadi udah di top up 100 juta, ini langsung gua akan trade di sini ya. Kita akan market order aja 100% kita beli 100 juta rupiah. Nah, pembelian ini berhasil ya. Kita lihat di sini. Gua scroll. Oke. Kita total sudah punya 2,972 Bitcoin. Sekarang harganya 4,3 miliar. Tapi kedepannya ya, 2 Bitcoin aja menurut gue itu kan puluhan miliar ya. Dan sekarang kita lihat returnnya, total return investasinya kelihatan di sini, plus 87,37%. Jadi
Hasil kita nabung Bitcoin 23 bulan jadi 2,3 miliar tuh membuahkan hasil 2 miliar rupiah. Ini Bitcoin masih di level 86.000. Ketika lu lihat nanti sudah 100.000, udah 120.000, ini akan jadi luar biasa fantastis angkanya ya. Dan ya mungkin teman-teman sekalian gua akan info juga, mungkin ini akan jadi bulan terakhir ya kita pakai exchange teman baik saya yaitu Pak Oscar. Mungkin dalam bulan-bulan depan tuh udah akan pakai exchange gua ya, nanti akan launching. Kalian bisa cari, tapi gua belum akan announce di sini namanya apa. Tapi nanti aset dari Borong Bitcoin ini akan gua migrasi ke exchange gua sendiri karena gua udah punya tempat sendiri. Kedepannya ya ini akan tetap gua dokumentasikan mungkin sampai 10 tahun sampai 20 tahun ke depan karena gua benar-benar percaya ini adalah alat untuk ngeludahin orang yang percaya sistem fiat. Karena zaman gua awal cerita tentang Bitcoin 2022 akhir itu banyak sekali ya orang-orang dari berbagai macam institusi, dari berbagai macam tempat ya untuk ngomong bahwa Bitcoin ini adalah aset yang bodoh gitu. Tapi setelah mereka beli obligasi dalam IDR, kelihatan sekarang siapa yang bodoh. Investasi gue dalam modal 2,3 miliar tuh ngasilin 2 miliar. Jadi kalian bayangin dengan capital yang besar. Kalau dengan capital kalian misalnya kalian injek deh. Ini kan gue ngerata-ratain sampai di atas juga. Kalau lu injeknya di bawah itu profitnya lebih besar jauh seperti portofolio asli gue. Jadi kalian bayangin orang yang punya duit 200 miliar. Ngapain lu bangun-bangun tempat? Ngapain bangun-bangun tanah? 200 miliar taruh semua di Bitcoin. Dari 200 miliar itu akan dapat berapa? 200 miliar lagi ya. Jadi ini adalah aset terbaik di muka bumi ini. Kalau kalian tanya kenapa bisa seperti ini duit gua, kalian lihat Borong Bitcoin aja, plus 87%. Kalau gua punya capital dari dulu 300 miliar, itu udah pasti sekarang jadi 1 triliun kalau gua hantamnya di bawah. Jadi kenapa gua bisa jadi tambah kaya, kenapa gua bisa jadi triliuner ya. Buat kalian yang nggak paham, nggak mengerti. Karena lu semua itu bekerja di standar fiat. Sedangkan gua semua duit yang gua dapatkan dari bisnis-bisnis gua, semuanya itu gua taruh di Bitcoin. Jadi bukannya gua tambah kaya, tapi lu semua tambah miskin. Jadi lu nggak usah skeptis, mungkin nggak dia ini, kenapa dia nggak mungkin begini? Jawabannya bukan gue yang tambah kaya, tapi sorry, lu semua yang tambah miskin. Lu semua dalam 3 tahun duit itu tuh minus 15, 15, 15. Jadi kalau lu punya duit 100 juta, 3 tahun duit itu 50 juta. Lu bukan lihat gue tambah kaya, tapi lu tambah miskin. Jadi semoga dengan ini kalian matanya mulai terbuka ya terhadap sistem sampah yang kalian pakai seumur hidup kalian, yang kalian dibohongin dari sekolah, dari kuliah ya. Semua itu bohongin kalian untuk belajar sistem yang salah. Dan di sini gue coba bukain mata kalian dan semoga kalian melihat kebenaran.